kita akan mempelajari tentang himpunan. Nah, ini tentang himpunan dan diagram Venn. Perhatikan ya. Yang besar ini kita sebut dengan himpunan S. Apa itu himpunan S? Himpunan semesta ya. Himpunan semesta itu himpunan semua yang anggotanya sangat banyak ya. Nah, terus contohnya di sini 2, 4, 6, 7. Kalau A ini 2, 4, 6, 7, maka himpunan A ini harus ada di dalam himpunan semesta. Ya. Jadi himpunan A seluruhnya berada di dalam himpunan semesta. Maka kalau misalnya di sini himpunan A 2, 4, 6, 7, maka semestanya enggak hanya 1 sampai 8, bisa dan seterusnya ya. Kita bisa buat semesta yang lain. Jadi sekali lagi, kalau ini himpunan semesta, maka himpunan A pasti berada di dalam himpunan semesta. Kalau kita lihat anggotanya, seluruh anggota himpunan A ada di dalam himpunan semesta. Itu ya. Nah, kemudian sekarang kalian masih ingat kemarin himpunan bagian ya? Masih ingat ya? Jadi kalau ini himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan A-nya 2, 4, 6, 7. Perhatikan nih, 2, 4, 6, 7 semuanya ada di dalam himpunan semesta. Harus begitu ya. Jadi semesta itu harus memuat semua himpunan yang ada di sini. Jadi 2 masuk, 4 masuk, 6 masuk, 7 masuk. Nah, kemudian himpunan B-nya, Ibu kasih contoh, ini misalnya himpunan B itu 2 dan 6. Nah, ternyata kita lihat 2 dan 6 ini juga anggota dari A. Berarti himpunan B ini seluruhnya berada di dalam himpunan A. Jadi kalau kita lihat gambarnya, himpunan B ini seluruhnya berada di dalam A. Ya. Nah, kita menulisnya B merupakan himpunan bagian dari A. Jangan terbalik ya. Yang sebelah sini harus lebih kecil, anggotanya harus lebih sedikit daripada yang A. Dan semua anggota B harus berada di dalam himpunan A. Ini namanya B, himpunan bagian dari A. Kalau kita lihat diagram Venn-nya, B-nya seluruhnya berada di dalam A. Bisa paham? Coba Ibu tes ya. Kalau misalnya himpunannya begini. Ini, terus yang sini ada yang kecil. Nah, ini anggap aja muter ya. Terus di sini misalnya himpunan D, yang besar ini himpunan E. Tuh, siapa yang mau jawab? Menulisnya bagaimana? Yang kecil ini D, yang besar E. Nah, jadinya kita menulisnya bagaimana? Kalau yang ini kita menulisnya B, himpunan bagian dari A. Karena B seluruhnya berada di dalam A. Kalau ini bagaimana menulisnya? Ini himpunan bagian dari E. Gimana? Himpunan? D bagian dari himpunan E. Ya, himpunan D, himpunan bagian dari E. Nulisnya begini. Tuh, ya. Karena D semuanya ada di dalam E. Kalau ini B semuanya ada di dalam A. Bisa paham? Bisa. Bisa ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pelajaran berikut. Nah, perhatikan. Gabungan dua himpunan. Ini ada dua himpunan nih. Himpunan A dan himpunan B. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah
himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi kalau gabungan dari dua himpunan, berarti anggotanya itu harus ada di dalam A atau di dalam B. Ya, jadi kalau A gabung B, itu berarti semuanya ini. Yang ada di A, semuanya yang ada di A, ya, ditambah yang ada di B. Nih, jadi semua yang ada di dalam A maupun di dalam B itu adalah A gabung B, ya, atau A union B. Ini X-nya sedemikian sehingga X elemen himpunan A, E berada di dalam A, atau X-nya elemen himpunan B, atau X-nya ada di dalam B. Ya, contoh Ibu kasih bilangan ya. Nah, contohnya begini. Ini himpunan A terdiri dari apa saja coba? Himpunan A anggotanya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, bisa kita lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Ibu tidak memberikan data ini, kalian bisa lihat ya di gambarnya ya. Di dalam himpunan A ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti anggotanya himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau himpunan B apa? 4, 5, 6, 7, 8. Pintar. 4, 5, 6, 7, 8. Bisa lihat ini di dalam B 4, 5, 6, 7, 8. Atau lihat di sini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau A gabung B berarti semua yang ada di dalam A maupun yang ada di dalam B itu digabung ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini 4 sudah ada, ditulis 1 aja, nggak usah 4,4 ya. Dianggap satu bilangan yang sama. Jadi 4, 5 sudah ada, cukup ditulis 1 kali, 6 sudah ada, ditulis 1 kali, kemudian 7, 8. Berarti A gabung B itu semua yang ada di dalam sini. Yang ada di dalam A, termasuk yang ada di dua-duanya, yang tengah ini yang ada dua-duanya kan. Nah, semua yang ada di dalam A maupun di dalam B, ini yang ada di dalam ini kita tulis semua. Bisa pahamkah sampai tahap ini? Bisa Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kalau irisan ya, irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, semua anggota himpunan A dan B, tapi ingat yang sama. Jadi irisan itu adalah himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut, ada di A, ada di B. Berarti yang tengah sini. Nih, yang sebelah sini itu kan ada di dalam A, terus yang di sini juga ada di dalam B. Ya, Ibu tanya coba, kenapa yang sebelah sini nggak ikut ya? Kenapa yang sebelah sini tidak termasuk A irisan B? Karena itu letaknya bukan di tengah. Bukan di tengah. Bukan di tengah ya. Nah, yang di sini berarti anggotanya dia termasuk anggota himpunan apa? A. A. Masuk B enggak? Tidak. Tidak ya. Jadi enggak boleh karena yang A irisan itu harus masuk di A maupun himpunan B. Berarti yang di tengah sini ya. Ibu tanya lagi sekarang, kenapa yang di sini tidak termasuk A irisan B? Ya, yang ini. Karena nggak di tengah lagi. Nggak di tengah lagi. Yang Ibu arsir ini ada di mana? Himpunan B. Ada di himpunan B. Dia ada di A juga enggak? Enggak. Enggak, ya. Jadi kalau A irisan B harus ada di A dan ada di B, yaitu yang di tengah, ya.
Nah, yang ini nih, pakai warna biru ya. Ya, yang ini nih, ini semuanya ada di dalam A, juga ada di dalam B, maka ini yang disebut A irisan B, ya. Coba contohnya di sini. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Terus B-nya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau diminta tentukan irisannya, nah berarti kan yang di tengah sini. Berarti jawabannya adalah 4, 4, 5, 6. 5, 6 ya. Atau kalau kita lihat di sini, kita pilih yang sama. Lihat ya. Ini sama-sama 4, ini sama-sama 5, ini sama-sama 6. Berarti itu yang kita pilih kalau irisan. Bisa paham? Bisa. Bisa ya. Ibu lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini ada 3 himpunan, tapi tidak beririsan, kan terpisah, ya, terpisah. A 1, 2, 3, contoh nih, A 1, 2, 3, B 4, 5, 6, 7, C-nya 7, 8, 9. Nggak ada yang sama kan? Nah, yang di A tidak ada di B, tidak ada di C. Yang di B tidak ada di A, tidak ada di C, terpisah semua. Nah, kita menulisnya A irisan B itu himpunan kosong. Ini artinya himpunan kosong ya, kayak 0 dicoret. Itu artinya himpunan kosong. Terus B irisan C juga nggak ada, kita tulisnya himpunan kosong. A irisan C juga himpunan kosong. Sengaja Ibu menulis tandanya beda, tapi ini sebenarnya maksudnya sama. Jadi boleh tulisannya kayak 0 dicoret, ya. Boleh juga pakai kurung kurawal, dalamnya kosong. Ini artinya sama-sama himpunan kosong. Bisa dipahami? Bisa, gampang ya untuk himpunan kosong. Himpunan kosong ya tinggal 0 dicoret, atau enggak kasih kurung berawal, enggak usah diisi, kan kosong gitu ya, gampang ya. Oke, nah sekarang selisih nih, perhatikan. Kalau selisih 2 himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki himpunan B. Jadi kalau misalnya A irisan B, berarti A-nya, berarti X-nya ini adalah anggota himpunan A. Nih, berarti di dalam A. Tetapi X-nya bukan anggota himpunan B. Ya, tapi X-nya bukan anggota himpunan B. Jadi X elemen A dan X bukan elemen B. Ya, jadi dia ada di dalam A, tapi dia tidak boleh masuk B. Yang sebelah sini tidak termasuk, karena yang di sini kan termasuk himpunan apa? Yang Ibu kasih tanda gini, ini adalah anggota yang berada di himpunan apa? Yang ini. Himpunan apa? B. B dan B dan A. Ya. Iya, yang Ibu kasih tanda ini, dia berada di A dan berada di B. Ya, kalau yang Ibu kasih tanda ini, berarti di mana? B. B. Nah, di sini A kurang B, berarti himpunan A pasti di dalam A. Nggak mungkin yang sebelah sini-sini, nggak mungkin, karena di dalam A. Tapi dikurangi yang ada di B. Berarti yang ada di B, jadi yang di A, tapi juga di B ini kita buang, nggak pakai. Nah, jadi tinggal yang ini, kayak bulan sabit ini. Ya, ini adalah A irisan B. Kalau Ibu kasih pakai bilangan, contohnya ini ya. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X. Nah, tenang ya. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus B-nya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau A kurang B, berarti lihatnya di A. Lihat di A,
yang ada di B kita buang. Lihat, 1 di B nggak ada kan, kita pakai. 2 di B nggak ada, pakai. 3 nggak ada ya. Nah ini lihat nih, kok ada 4, padahal 4 itu anggota himpunan B, berarti harus kita coret, yang 4 ini nggak ikut. Terus 5, loh ada di B juga, buang. Yang 6 ada di B juga, kita buang tuh ya, ini kita buang. Jadilah tinggal 1, 2, 3. Berarti A kurang B itu 1, 2, 3 nih yang ada di sini. 4, 5, 6 nya nggak ikut, apalagi 78. 78 kan bukan di A. Ya, gitu. Nah, kalau B kurang A, hati-hati loh. A kurang B sama nggak dengan B kurang A? Nih ya, kita lihat. Kalau B kurang A, kita lihatnya di B. Di B itu 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini B. 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dikurang A. B-nya dikurang A. Berarti yang ada di A kita buang. Ya, Ibu hapus semua aja ya. Nah, yuk. Lihat di B, yang ada di A kita buang. Berarti yang dibuang yang mana? Ada nggak? Ada. Ada. Berarti dibuang nggak? Buang. Buang. Nah, terus 5? Buang nggak? Buang. Buang. 6? Buang. Buang. 7? Enggak. Enggak. 8? Tidak. Enggak. Jadi tinggal apa? 7 sama 8. dan 8. Nah, kalau dikurang A 7 dan 8, berarti kalau B dikurangi A, berarti tinggal 7 dan 8. Dan kita lihat A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Begitu ya? Bisa dipahami kah? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang komplement nih, komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari A, dari S yang tidak ada di himpunan A. Ya, jadi himpunan S semuanya pokoknya tidak termasuk yang di A. Ya, jadi komplement A ditulis A aksen, tanda petik 1, atau A komplement pakai huruf C, kayak tanda pangkat pakai C. Ya, jadi S, elemen S ini, dan X bukan elemen A, ya, atau X bukan elemen A. Jadi semua yang bukan A di luar ini, ya, ini adalah komplement himpunan. Supaya jelas Ibu pakai angka ya. Nah, contohnya ini. Di sini S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A-nya, himpunan A ini adalah 1, 2, 3. Nah, berarti A komplement pokoknya yang ada di dalam S, tapi bukan A. Berarti 4, 5, 6. Bisa paham untuk S? Ini A komplement? Bisa. Bisa ya. Supaya jelas Ibu coba deh, Ibu tes coba. Misalkan ya, ini ada himpunan gini. Misalnya di sini ada gini, misalnya ini himpunan B. Nah, terus ini ada A kecil, ada B kecil, ada C kecil, ada D, kepanjangan ada D, ada E. Coba cari B komplement. Ayo. Ini Isakti. Temanku manggilnya Isakti. D sama E. Iya, D sama E. Pintar. Berarti D dan E. Aku pernah nyoba kalau lihat kalau mereka marah gimana sih? Gitu ya, bisa paham ya? Bisa. Oke, bisa Ibu lanjut.
Nah, oh ini ada soal. Ini ada soal nih. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ini pada bisa nggak ya? Artinya berapa nih? 4 kurang atau sama dengan S kurang dari 12. S bilangan cacah. 5, 6, 7, 8, 9. Ya, mulai angka berapa? 4 atau 5? Mulai dari 4. Kalau di sini ada sama dengan ya, berarti mulai dari 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ikut enggak? Tidak. Tidak ya. Kalau ini kurang, tidak ada sama dengannya, berarti 12-nya enggak ikut. Nah, kalau yang ini ada sama dengannya, berarti 4 sama ikut. teman-teman. Ini himpunan C adalah X sedemikian sehingga min 2 kurang dari X kurang atau sama dengan 3. Berarti min 2-nya ikut enggak? Enggak. Tadi yang Enggak ya. Enggak ikut, berarti mulai dari sebelah kanannya min 2, berapa tuh? Ayo, masih ingat enggak garis bilangan? Ini kalau ada garis bilangan, ini min 2, sebelah kanannya berapa? Min 1. Min 1 ya, terus ini 0, terus 1, terus 2. 3. 3 ikut enggak? 3 ikut enggak? 3 ikut enggak? Ini ada sama dengannya, ikut enggak? Ikut ya. Nah, di sini karena di sini tandanya kurang, tidak ada sama dengannya, berarti min 2-nya enggak ikut. Yang kita pilih ini mulai dari min 1, 0, 1, 2 dan 3 ya. Jadi min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi kalian harus bisa ya mengubah bentuk notasi pembentuk himpunan ini menjadi bilangan yang himpunan yang berurutan ya, dalam bentuk berurutan ya, dengan mendaftar. Jadi dalam notasi pembentuk himpunan kita ubah dulu dalam bentuk mendaftar supaya gampang, supaya kelihatan ya. Nah, kalau sudah ini Ibu pindahkan ke sini ya. Kalau A gabung B berarti semua A digabung semua B. Ya, tapi yang sama tidak usah ditulis 2 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7-nya sudah ada. Tinggal lanjutkan 8, 9, 10, 11. Ini A gabung B. Kalau A gabung C, ya berarti semua A digabung ditambah dengan semua C ya, dan kalau ada yang sama tidak usah ditulis 2 kali, cukup 1. Begitu juga B sama C, bisa ya untuk gabungan ya. Ini U ini dibaca A gabung B, A gabung C, gabung kayak huruf U, union, gabungan ya, A gabung B, A gabung C, B gabung C. Nah, kalau yang kayak ini, yang menghadap ke bawah itu namanya irisan atau intersection. Ya, jangan sampai terbalik ya. Union itu gabungan, kalau ini yang lawannya itu intersection atau irisan. Ya, jadi kalau A irisan B, kita lihatnya yang sama. Ada nggak sih yang sama? Yang sama yang mana coba? A sama B. A sama B itu yang sama tuh 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti A irisan B 4, 5, 6, 7. Kalau A irisan C yang sama mana sih? Ini ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Nah, kalau B irisan C ada yang sama enggak? Coba lihat. Ya. Enggak ada yang sama, makanya kita menulisnya boleh seperti ini ya.
kurung perawal dibuka, kurung perawal ditutup tapi kosong. Atau kayak huruf 0 dicoret. Ini sama-sama artinya himpunan kosong. Paham ya? Paham. Oke. Ya. Nah, ini lagi. Kalau A gabung B gabung C, A union B union C, artinya kita mencari yang anggotanya ada di A, ada di B, dan ada di C sekaligus, ya. Contoh ya, yang mana nih yang ada? Oh ya, A gabung B gabung, berarti semua yang ada di A sama B sama C digabung semua, yang double nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis 3 kali maksudnya, nggak usah ditulis 2 kali atau 3 kali. Kalian lihat ya, meskipun di sini nggak ada -1, tapi karena ada di C ya kita tulis. Ini 0 hanya ada di C tetap ditulis. Ini 1 ada di C, ada di A, kita tulis 1 kali. Yang 2 ada di A sama di C, tulisnya 1 kali. 3 juga ya, 3. Kemudian 4, 5, 6 sama 7 kita ambil dari yang A, sama yang B juga ada. Kemudian 8, 9, 10, 11 hanya ada di B, nggak apa-apa dimasukkan semua. Nih, ini A gabung B gabung C, semuanya digabung ditulis semua. Ya. Kalau A irisan B irisan C, berarti yang harus ada di A, ada di B, dan ada di C. Angka berapa sih? Ayo, 4 yang dan sama. Ini 4, ini juga 4, ini juga 4 ya. Nah, ada semua. Kemudian ini 5, ini juga 5, ini juga 5. Tuh, ada di 3-3-nya. Maka A irisan B irisan C adalah 4 dan 5. Gitu ya. Kemudian kalau A kurang B bagaimana? Coba kalian yang menjelaskan ya. Ibu tanya deh. A irisan B ini sudah terjawab ini. Coba bisa kalian jelaskan nggak? A kurang B apa? A kurang B berarti anggota himpunan apa, tetapi tidak berada pada himpunan apa. Kalau A kurang B berarti anggotanya adalah 1, 2, 3. ya 1, 2, 3. Kenapa jawabannya 3? Karena yang A ada angka 4, 5, 6, 7, dan B juga ada, maka 4, 5, 6, 7 itu dihilangin. Pintar gitu ya. Benar. Jadi himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi karena 4, 5, 6, 7 ada di B, maka A kurang B adalah 1, 2, 3. Ya. Berikutnya A kurang C. Coba Ibu tanya, A kurang C gantian ya. Samantha ya. Samantha. Samantha bisa dengar? Samantha. Oke, coba ya. Sekarang kalau A kurang C. A kurang C. A kurang C. Jawabannya apa dan kenapa? A kurang C ya, Bu? Iya, A kurang C. 6 sama 7, Bu. Iya, 6 dan 7. Karena, kenapa jawabannya 6,7? Karena yang di C nggak ada angka 6 sama 7. Jadi nggak bisa dibuang. Karena di C nggak ada 6 dan 7. Iya, Bu. Karena di C tidak ada 6, 7. Di C juga nggak ada berapa ini? Di C juga nggak ada 8. Kenapa nggak jawabannya 8?
Di C juga nggak ada 10. Kenapa nggak jawabannya 10? Itu Bu, karena kalau apa yang kalau yang C di angka di C nggak ada angka 6 dan 7, jadi nggak ada kesamaan gitu Bu. Oh, nggak ada pasangannya. Iya. A kurang C. Berarti himpunan A yang tidak ada di C. Ya, jadi yang ada di C kita buang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ada di C. Maka tidak dipakai. Jadi tinggallah 6 dan 7. Ya, oke. Sekarang ada pertanyaan nggak sampai sini? Ibu satu kali lagi coba ya, satu kali lagi. Bu, itu berarti kayak belum mudah Bu. Belum mudeng toh, makanya ibu ulangi lagi yang lain ya. Oke. Siapa yang belum mudeng? Erin ya. Coba Erin jawab dulu sekalian menjelaskan ke temennya. Yo, coba B kurang A. B kurang A. Jawabannya apa? Yang belum mudeng sambil dengerin ya, sambil lihat ya. B kurang A. Jawabannya berapa? Bu, aku masih belum mudeng, Bu. Ya, oke. Siapa yang belum mudeng? Marsew ya? Ya, oke. Ibu jelasin ulang ya. Jadi gini ya, untuk yang kurang kan, kalau yang gabung sudah tahu ya? Yang junior sudah tahu? Sudah. Sudah ya, yang kurang ya. Jadi kalau A kurang B, kita lihatnya di himpunan A. Lihat yang di himpunan A. Himpunan A yang ada di himpunan B, itu kita buang. Ya, kan A kurang B. Nah, berarti lihatnya di A, yang ada di B, ini kita lihat di sini yang ada di B itu mana saja sih? Ini kan ada di B. Berarti kita buang, nggak usah pakai nih. Nah, 5 juga ada di B, kita nggak pakai. 6 ada di B, nggak usah yang dibuang yang ini. 7 ada di B, nggak usah pakai. Jadi tinggal 1, 2, 3. Nih. Ya, kalau A kurang C, kita gantian. Kalau A kurang C, berarti yang di himpunan A, tapi ada di C, nggak usah dipakai. Nah, lihat nih, ini 1 ada di C kan? Nah, ini nggak usah pakai. 2 juga ada di C, nggak usah pakai. 3 ada di C, dibuang. 4 ada di C, dibuang. 5 ada di C, dibuang. Tinggallah 6 dan 7. Bu, Gimana, berarti Marsil? yang Iya, Bu. Gimana? Masih bingung? Ya, Bu. Sudah. Coba ya, ada lagi? Kenapa? berarti yang di depan yang kayak A kurang C itu yang dibuang tuh yang A gitu maksudnya. Yang dibuang, yang A ini dibuang, yang dibuang itu adalah bilangan yang ada di C. Ya, Oke, Bu. kan 1 ini ada di C nih, berarti kita buang. Jadi yang kita perhatikan sudut yang di A, yang kita perhatikan himpunan yang di A. Nah, tapi himpunan di A ini yang ada di C kita buang. Jadi tinggal di A itu tinggal yang mana gitu. Ya, Marcel Oh, iya. ya. Ya, Bu. Coba mudeng, Bu. Marcel. Coba Ya. sekarang Marcel B kurang A. Coba gimana? B kurang A. Oh. Ini Ibu bersihkan dulu. Oke, B kurang A. Jadi lihatnya yang di B, tapi yang ada di A kita buang. Berarti yang mana yang kita buang? A, Bu. Iya, apa saja berarti? Heeh. Berarti angka apa saja? Yang dibuang 4, 5, Oke. Ya, jadi tinggal 1 sama 2, 3. lihatnya yang di B, karena kan B kurang A. Lihatnya yang di B. Jangan 8, lihat yang di A ya. 8, 9, 10, 11 itu. Lihatnya yang di B, karena kan kita carinya B kurang A. Bisa? Ya, Bu. Ya, coba lagi ya. Siapa lagi yang mau coba?
Kalau C kurang A gimana C kurang A? Ini Ibu bersihkan dulu. Kalau C kurang A jadinya berapa? C kurang A. Kurang. C kurang A Mm-mm. yang dibuang 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini kita buang kan? Karena semuanya ada di A, berarti tinggal apa? Negatif 1 sama 0. Iya, negatif 1 dan 0. 0 ya, jangan kosong ya. Negatif 1 dan 0. Udah jawabannya nih. Itu ya. Coba, sudah jelas Marseu? B kurang C, berarti yang kita buang apa? -1. B kurangi C. Mana ada -1 di B? 4 dan 5. Ya 4 kan ada di sini, 5 kan ada di sini. Lihat 6, 7, 8, 9 sampai 11 ada di C enggak? Enggak ada kan? Berarti yang tinggal adalah 6, 7, 8, 11 plus 11. Ini tinggal ini. Ya. Sekarang kalau C kurang B, yuk C kurang B. C kurang B. Berarti yang kita buang yang mana? Lihatnya yang di C. C kurang B berarti lihat di C. Yang kita buang yang apa? Yang ada di B berarti apa? Ya, 4 dan 5 dibuang. Iya, jadi tinggal -1, 0, 1, 2, 3. Iya, ini. Sudah bisa semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang himpunan kuasa nih, perhatikan. Semua himpunan bagian dari suatu himpunan itu namanya himpunan kuasa. Contoh ya, contoh. Misalnya himpunan A, anggotanya cuma angka 1, cuma bilangan 1. Nah, berarti himpunan bagiannya ini adalah himpunan kosong dan himpunan 1. Karena dari himpunan A ini bisa dibuat himpunan kosong, bisa dibuat himpunan 1. Ya, berarti himpunan bagian dari A itu himpunan kosong dan 1. Berarti ada 2 himpunan bagian. Ya, coba Ibu lanjut dulu. Nah, misalnya ini himpunan yang lain ya. Sekarang Ibu tambah anggotanya bukan cuma 1, tapi 1 dan 2. Nah, himpunan bagian dari A, himpunan bagian itu himpunan yang bisa dibuat dari himpunan ini. Contoh himpunan kosong. Kan ini boleh kosong kan? Terus 1, himpunan 1 nih. Ini kan bagian dari A. Kemudian himpunan 2 ya diambil dari A. Terus himpunan 1 dan 2. Ini himpunan A. Coba ya. Kalian melihat ada perbedaan nggak tanda himpunan bagiannya? Ada yang beda nggak? Kayak ada. Nggak ada. Perhatikan. Kayak ada. Ada. Yang mana? Apanya bedanya? Di mana ya? Ini ada tanda garis, ini enggak. Ya kan? Iya. Ya, sebenarnya sama saja ini himpunan bagian. Cuma karena 1 sama 2 ini sama persis dengan A, maka kita menulisnya himpunan bagian sama dengan. Ya, karena ini namanya himpunan bagian murni dari A. Karena persis. Nah, berarti himpunan yang dapat dibuat dari himpunan A yang anggotanya 1, 2 itu ada 4. Himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1 dan 2. Jadi ada berapa himpunan bagian tuh? 1, 2, 3, 4 nih, semuanya 4. Kita menulisnya, N itu namanya banyaknya anggota kan? Banyaknya himpunan kuasa dari A, ini namanya himpunan kuasa. Ya, himpunan kuasa itu himpunan yang anggotanya tuh semua himpunan bagian, ya. Ini kan semua himpunan bagian dari A. Maka ini adalah himpunan kuasa.
Nah, banyaknya himpunan kuasa itu ada 4 kalau anggotanya 2. Ya, Ibu ingatin lagi tadi yang anggotanya 1 ada berapa ya? Masih ingat nggak tadi kalau 1 banyaknya anggotanya berapa? Banyaknya himpunan kuasa. 2 ya, 0 dan 1. Nih, terus sekarang kalau 2 ada 4. Nah, kita mau cari rumusnya nih. Kalau 3 berapa ya? Nih, sekarang 3. 3 berarti himpunan 0 termasuk. Himpunan 1 ya, 1 saja masuk. Himpunan 2 ini termasuk himpunan bagian dari A. Himpunan 3 termasuk dari A ya. 1 diambil, 2 diambil, 3 diambil. Bisa juga 1 dengan 2. Nih, ya. Bisa juga 1 dengan 3. Ini bisa 2 dan 3. Bisa juga 1, 2, 3. Kalau semuanya itu himpunan bagian murni, Ibu kasih tandanya seperti ini ya. Nih. Jadi semuanya ada berapa himpunan bagian tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti himpunan kuasanya anggotanya ada 8. Ini banyaknya 8. Kita rangkum ya. Waduh, ini yang 1, 2, 3, 4 sekalian deh Ibu tulis semuanya ya. Jadi kalau himpunan bagian dari A itu bisa himpunan 0, bisa himpunan 1, bisa himpunan 2, pokoknya yang diambil dari sini deh. 3, 4, kemudian 1 dan 2. Nih, 1 dan 3, boleh kan? Nih, 1 dan 4. Nih, kemudian 2 sama 3, kan juga bisa diambil dari himpunan ini. Kemudian 2 dan 4, ini 3 dan 4 ya. Bisa juga yang anggotanya 3, misalnya 1, 2, 3 ya. Atau 1, 2, 4 nih. Atau 1, 3, 4 atau 2, 3, 4 nih. Dan semuanya 1, 2, 3, 4. Jadi udah berapa ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, berarti himpunan bagiannya semuanya ada 16. Kalau anggotanya 4. Ya, akhirnya kita rangkum coba nih. Perhatikan ya. Kalau banyaknya anggota 1 ada 2. Kalau anggotanya 2 tadi ada 4. Kalau anggotanya 3 ada 8. Kalau 4 16. Bisa nggak buat rumusnya? Berapa tuh? Rumusnya apa berarti? Kok bisa ya kalau 1 2, kalau 2 jadi 4, kalau 3 kok jadi 8, kalau 4 16. Rumusnya apa? Lipatan kah? Kelipatan? Iya, kelipatan 2 ya, kelipatan 2. Kalau yang ini 2 pangkat 1 ya. Kalau ini 4 tuh 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 2. Iya, 2 pangkat 2. Kalau 8 2 pangkat 2 berapa? pangkat 3. Pintar. Kalau 16 2 pangkat berapa? 4. 4. Berarti kalau di sini nanti rumusnya harusnya apa? Itu nanti ada angka 32, jadinya 2 2 pangkat 5. 5 ya, 2 pangkat 5 jadi 32. Jadi rumusnya apa tuh? Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Banyaknya rumusnya jadinya 2 pangkat N. Ya, N itu banyaknya anggota. Bisa mengerti? Bisa.
Ya. Nah, sekarang contoh ya, contoh, perhatikan. Nah, sekarang ini nih, kalau kita cek ya, perhatikan di sebelah sini, yang ini aja langsung ya, yang rumit ini ya. Kalau anggotanya 4, ini kan anggotanya 4, 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya himpunan bagian ini semuanya tuh ada sebanyak 2 pangkat 4, yaitu 16. Nih ya. Di samping itu kita bisa lihat yang anggotanya 0 ada berapa? Yang anggotanya 0 berarti yang nggak ada anggota. Ada berapa banyak? Ini kan yang anggotanya 0. Ya kan? Ini kan? Cuma satu. Jadi Ibu ambil langsung yang bawah aja ya, langsung yang ini ya. Nah, jadi yang tidak ada anggotanya itu ada 1. Sekarang kita lihat yang anggotanya 2. Yang anggotanya 1 ya, yang anggotanya 1 dulu. Nih, anggotanya cuma 1 ya. Kalau ganti warna deh biar jelas, ganti apa ya, hijau ya. Nih, yang anggotanya 1 ada 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kalau ini anggotanya berapa? Kalau yang ini anggotanya berapa? Yang mana, Bu? Nggak kelihatan ya. Nah, kalau yang ini anggotanya ada berapa? 2. 2. Nah, yang Ibu tanya kan yang 1. Jadi cuma berapa? 4. 4. Kita lihat ya. Nih, yang anggotanya 1 ya, yang anggotanya 1, nih 1, 2, 3, 4 ada 4. Nih, anggotanya 1 ada 4. Kalau yang anggotanya 2 ada berapa? Ini sudah Ibu isi 6, betul nggak sih? Kita lihat ya, yang anggotanya 2 ada 6 nggak? Mana saja sih yang anggotanya 2? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, pintar. 4, 2. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang anggotanya 2 ada 6. Nih ya, sudah Ibu isi. Anggotanya 2 ada 6. Yang anggotanya 3 ada 4. Betul nggak sih? Yang anggotanya 3 itu berarti yang ini. 1, 2, 3, 4 kan? Yang anggotanya 3 ada 4 ya. Nih, terus yang anggotanya 4 ada berapa? Cuma 1. ini, cuma 1. Tuh. Nih, ya. Begitu. Nah, coba sekarang yang 2 ya. Yang 2 tadi yang mana ya? Yang anggotanya 2 ini ya. Coba kita lihat. Yang anggotanya kosong ada berapa? Cuma 1 kan? Cuma 1 kan? Yang anggotanya 2 nih ya. Yang anggotanya 2 ya. Cuma 1. Terus yang anggotanya 1 ada berapa? Anggotanya 1 hanya Ini 1. 1, 2 ada 2 ya. Nih, terus yang anggotanya 2 ada berapa? 1 kan? 1. Nah, sekarang kalian bisa nggak ngisi yang sebelah sini berarti? Nah, ini ada nih. Coba yang ini dulu. Totalnya tadi pakai rumus 2 pangkat N ya. Berarti di sini totalnya ada berapa himpunan bagian? Ini jawabannya harusnya berapa? 2 pangkat berapa di sini? Kalau di sini kan 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4, berarti di sini 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 yaitu 32. pintar, 32 di sini. Nah, sekarang yang himpunan bagiannya 0 ada berapa? 1. 1. Yang anggotanya 1 ada berapa? 5. 5, pintar ya. Kalau anggotanya 4 ya 4, kalau anggotanya 5 ya 5 mesti. Nah, terus yang anggotanya 2 berapa? Nah, ada cara cepatnya nih, ada cara cepatnya. Ibu kasih ya, lihat nih. Nah, cara mencari cepatnya itu kita menggunakan segitiga Pascal.
Yang menemukan itu Blaise Pascal. Blaise Pascal ini orang Prancis yang menemukan banyak rumus. Rumus matematika dia temukan, rumus fisika dia temukan, ya, ini orang yang pinter nih. Dia menemukan tuh rumus cara mendapatkan banyaknya anggota suatu himpunan bagian, ya. Nah, dia pakai gini nih, coba. Sebelum Ibu jelaskan, kalian perhatikan dulu ya, bisa meraba-raba nggak itu dapatnya dari mana, ya. Nah, pertama menulis gini dulu, 1, 1, 1, bisa nggak? 1, 1, 1, bisa ya. Nah, selanjutnya gini. Nah, 1. Selanjutnya 2. Pikirkan dari mana ya 2 ya. Selanjutnya 1. 1. Nah, lanjut lagi ya. Berarti mesti 1. Terus 2, 3, 2, 1. 1, 3, 1. Sudah bisa dipikirkan dapat dari mana? Ini bisa jadi 2. Tahu. Ya, apa? Dari mana kira-kira? Kalau ini yang pasti pinggirnya 1 ya, pasti 1. Nah, tengahnya ini kok bisa 2, ini kok bisa 3, ini kok 3 juga, didapat dari mana? Coba Ibu lanjut ya. Sama, pasti 1. Selanjutnya, nah. Untuk angka 4. Kenapa? Enggak apa-apa. Terus dapatnya dari mana coba? Berikutnya kira-kira berapa nih angkanya? 4. Bukan. Bukan. 6, pintar. Siapa tuh yang nemuin? Bener, 6. Terus berikutnya? 4. Pintar. Ketemu deh rahasianya. Berikutnya? Tunggu. Berikutnya? Iya, udah ketemu. Siapa yang ketemu ya? Marcel Jonathan Kuswanto. Pintar. Marvel ya? Marcel. Marcel ya. Oke, Marcel ya. Yuk berikutnya. Sudah ketemu lagi yang lainnya? Bisa berikutnya apa berarti? Berikutnya ini 1, terus apa? 5. 5, pintar. Berikutnya? 10. Pintar. Berikutnya? Yuk, berikutnya berapa? 10. Pintar. Terus? 5. Iya. 5. Terus? 1. Iya. 1. Iya ya. Ini harus kalian ketahui ya caranya karena ini akan dipakai sampai kuliah ya, sampai SMA. Ini sangat berguna. Orangnya nih hebat banget nih sampai menemukan ini ya. Jadi pertama ini dulu, terus ini 1 tambah 1, pokoknya setiap bilangan itu penjumlahan bilangan yang di atasnya ya. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 0, 1 ya. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, 1 tambah 0, 1. Pokoknya setiap bilangan itu penjumlahan 2 bilangan di atasnya ya. Bisa lanjut nggak sekarang? Coba Ibu minta ya, minta yang lain coba. Siapa ya? 6. 6. Terus? 5. Terus? 15. 15. Terus? 20. 20. Terus? 15. 15. Ya. 6. 6. 1. 1 ya. Ini terus sampai tak terhingga berapapun sampai ke bawah. Nah, sekarang apa hubungannya dengan himpunan bagian? Kalian perhatikan. Kalau anggotanya 2 nih. Kalau anggotanya 2, berarti banyaknya himpunan bagian yang ini pokoknya yang 0. Yang 1 itu yang anggotanya 0. Ini yang anggotanya 1, ini anggotanya 2. Ya, kalau anggotanya 2. Kalau anggotanya 4, kita pilih yang mana? Yang ada 4. Ya, kalau anggotanya 4, berarti kita lihatnya yang ini kan urut nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kalau anggotanya 4, kita lihat yang bagian deretan 4 ini. Berarti ini yang 0 anggota,
ini 1 anggota, ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota. Ya. Nah, kalau 5, 6 deh, 6. Kalau 6 anggota berarti ini 0 anggota, ini 1 anggota. Coba Ibu tanya, ya, dan seterusnya 2 anggota. Ya. Nah, kalau gitu Ibu tanya nih, kalau anggotanya ada 5, banyaknya himpunan yang anggotanya 2 ada berapa? Kalau anggotanya 5, berarti lihat yang bagian deretan 5 kan? Nah, yang anggotanya 2 ada berapa banyak himpunan bagian? 2. Yang anggotanya 2. Jadi yang 5 itu contohnya gini. A, B, C, D, E. Ini kan ada 5 nih. 5 anggotanya. Nah, Ibu mau buat himpunan bagian, tapi yang anggotanya cuma 2 dari sini. Berarti bisa A sama B. Ya, bisa B sama C. Bisa D sama E. Nah, itu tuh yang 2 anggota ini ada berapa banyak? Di sini ada berapa? Gak usah kita buat semuanya, nanti waktunya habis. Kalau Ibu cuma tanya berapa banyak, kalian pakai ini bisa jawab berapa? Kalau ada 5, kita lihat di urutan 5 ini. Nih, yang pertama itu kalau anggotanya 0. Kalau ini anggotanya berapa? Banyaknya anggota? 1. Ini anggotanya 2. Ini anggotanya 3. Ini anggota 4. Ini anggotanya 5. Berarti kalau 5 himpunan yang anggotanya 5, maka banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 2 ada berapa? 5. Ini 0, mulai dari 0 loh. 0, 1, 6. 0, 1, 2. Ini ada 10. Ya. Nah. Pertama buat ininya sudah bisa ya. Sudah bisa ya. Buat segitiga paskalnya sudah bisa ya. Nah, sekarang kalau himpunannya anggotanya ada 1, misal nih 1 ya. 1. Nah, himpunan bagian yang kita bisa buat dari ini yang isinya kosong itu ada 1. Nah, terus yang anggotanya 1 nih cuma 1 nih gitu. Ya. Jadi yang anggotanya kosong ada 1, yang anggotanya 1 ada 1. Sekarang himpunan yang lain ya, himpunan yang lain. Misal himpunan lain yang anggotanya 2, misalnya ya. 1,2, kan himpunannya ada 2 nih. Nah, himpunan bagian ini kan antara lain himpunan kosong. Yang enggak ada himpunannya cuma 1 ini nih, ya. Terus yang anggotanya 1, yang anggotanya cuma 1, isinya apa? 1, terus 2, ada berapa? 1, 2, berarti cuma 2 kan? Nih, terus yang anggotanya 2, ya ini, cuma 1, nih. Ya, jadi yang pertama itu yang anggotanya 0, berikutnya yang banyaknya anggota 1, berikut yang banyaknya anggotanya 2, gitu. Ya, jadi kalau misalnya anggotanya 3, Ibu ganti. Misalnya anggotanya 3 nih. Nih, anggotanya 3. 1, 2, 3. Kita mau buat himpunan bagian dari himpunan ini. Yang pertama pasti himpunan kosong dulu. Nah, himpunan kosong itu cuma 1 ini, makanya di sini cuma 1. Ya, yang anggotanya 1 itu ada 3. 1 saja,
2 saja, 3 saja. Nih, anggotanya 1. Yang anggotanya 2 bisa 1, 2. Nih, 2, 3. ya, bisa 2, 3. Bisa apa lagi? Yang anggotanya 2. 1 sama 2. 2 sama 3 bisa juga apa? 1, 2, 2, 3 bisa juga 1, 1, 3. 3. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Cuma 3 ini? Ada. Nih, berarti yang anggotanya 2 ada 3, benar. Terus yang anggotanya 3 cuma ini 1. 2, 3. Oh, jadi 0, 1, 2, 3 anggota. Ya, dan seterusnya. Berarti kalau yang anggotanya 4, misalnya gini, Ibu ganti jangan 1, 2, 3 ya, pakai A, B, C, D. Ini kan 4 anggota kan? Nah, 4 anggota, berarti lihatnya yang bagian 4. Bagian 4 ini ya. Yang bagian 4, terus kalian lihat yang anggotanya 2. Coba Ibu tanya yang 2 ada berapa? Ini 4, yang 2 ada berapa banyak? Yang anggotanya 2 kayak gini, tapi diambil dari sini. Ada berapa banyak berarti? A, C, B, C, D, D. Nggak usah, ya boleh sih kamu buat gitu, tapi cepatnya aja lihat dari sini, bisa langsung berapa? Pokoknya bilangan yang ada di sini deh, nggak mungkin jawabannya 3, nggak mungkin jawabannya 5, ya nggak mungkin jawabannya 7. Yang ada di sini, yang 2 anggota yang mana? Ini selalu yang 0 anggota, ini selalu berapa anggota? 1, 1, berarti yang 2? 6. 6, ada 6. Kalau ini yang berapa anggota? Tinggal urut 0, 1, 2, 3, 4. Tinggal urut 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Kalau 4 pasti terakhirnya 4 ya. Kalau 3 mesti ini 3, 0, 1, 2, 3. Tapi ingat mulai dari 0 ya. Coba kalau misalnya ada lagi gini. Ada himpunan yang anggotanya pakai 1, A, B, pakai 2, yuk. Nah, tambahin deh. Di sini tambah berapa ya? Tambah C. Nah, anggotanya berapa di sini? 5. Terus Ibu minta, Bu, berapa banyak himpunan bagian yang dibuat dari himpunan ini yang anggotanya 3? Ada berapa? 10. Pinter. Dari mana coba? Kan masalahnya kan yang satu kiri kan kosong, terus yang Nah, ya ini itu kan 2, ini 1. Habis 0, 1. terus 10 yang Terus itu ini 2, terus yang 2. Ini setelah itu 3. iya, ini dia 3 anggota. Kalau ini berapa anggota? 4. 4. Ini 5. 5 tuh yang ini, cuma 1 ini. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? 1 kali lagi deh, 1 kali lagi. Coba Ibu ganti yang terakhir. Siapa ya yang dicoba ya? Nah, Ibu tanya misalnya gini. Himpunan anggotanya A, B, C. Ibu tanya, berapa banyak himpunan bagian yang dapat dibuat dari himpunan ini yang anggotanya terdiri dari 2 anggota? Ada berapa? Berapa banyak himpunan bagian yang dibuat dari himpunan ini yang terdiri dari 2 anggota? Yang kita lihat mana? Ini ada berapa anggota dulu coba? Kalau yang ini anggotanya berapa? 3. Berarti kita lihatnya yang sini. Ya, lihatnya yang 3. Nah, lihatnya di sini. Jadi jawaban kamu itu berkisar di sini. Nggak mungkin jawabannya 2, 4, 6, 7 apalagi. Ya, karena 3 anggota, maka banyaknya himpunan bagian bisa dilihat dari sini. Yang ini itu kalau anggotanya ada berapa? Pokoknya paling kiri itu kalau himpunan kosong.
berarti yang tidak mempunyai anggota, ya. Kalau yang ini berapa anggota? Habis 0, terus berapa anggota? 1. 1. Berarti yang ini berapa anggota? Urut 0, 1, 2, 3. Iya. Berarti yang anggotanya 2 ada berapa? 2. Ada berapa? Ini angka berapa sih? 3. Ini 3, ya. Ada 3 himpunan bagian yang anggotanya ada 2, AB, AC, dan BC. Gitu ya. Oke, perhatikan anak-anak ya. Setiap pembelajaran, Ibu harap kalian konsentrasi ya. Konsentrasi berarti suasana belajar juga cari tempat yang nyaman ya, jangan yang rame. Kalau ada TV dimatikan dulu ya. Kalau ada adik ganggu, kamu cari tempat yang enak yang nggak ada adik ganggu ya. Bisa dipahami? Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Tuhan berkati. Dadah.